Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih ada merasa kayaknya ada yang kurang pas sama cara kita ngukur produktivitas alat berat? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas 4 metrik kunci yang bakal ngubah total cara pandang Anda. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini kedengarannya mungkin agak nyentil, ya, tapi ini intinya. Punya aset miliaran itu kan percuma kalau kita nggak benar-benar ngukur seberapa produktif alat itu. Gimana kita bisa tahu alat berat kita itu beneran kerja keras atau cuma ya diam aja di lapangan? Kebanyakan orang mikirnya, ya yang penting mesin nyala, berarti produktif. Padahal yang nggak sesederhana itu, metrik uptime yang biasa kita dengar itu bisa nipu banget loh. Kita butuh indikator yang lebih dalam buat dapat gambaran utuhnya. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Jawabannya ada di hal yang paling dasar, gimana kita mengkategorikan setiap jam kerja. Dan kuncinya ternyata ada di dokumen yang sering banget kita anggap remeh. Yap, bener banget, timesheet. Dokumen simple yang diisi operator tiap hari ini dia nih, sumber emas data kita. Ini adalah fondasi dari semua analisis produktivitas yang akan kita bangun. Jadi di dalam timesheet itu, waktu kita pecah-pecah jadi beberapa bagian penting. Pertama, jam operasi. Ini waktu murninya mesin kerja. Terus, ada jam siaga. Ini waktu yang hilang karena faktor luar, kayak hujan atau jalanan becak. Lalu ada jam rusak. Nah ini karena mesinnya sendiri yang bermasalah. Kalau semua ini dijumlahin dalam sehari, itulah yang kita sebut waktu total. Oke, data waktunya udah kepegang nih. Sekarang kita naik level ke lapisan metrik pertama, yang fokusnya adalah kapan sebuah mesin seharusnya bisa bekerja. Nah, yang keren di sini adalah gimana kita misahin ketersediaan jadi dua. Ada PA atau Physical Availability yang lihat faktor eksternal, bayangin aja cuaca atau kondisi lapangan. Satunya lagi MA atau Mechanical Availability, ini fokusnya murni ke kesehatan si mesin itu sendiri. Jadi gampangnya gini, PA itu nanya, kalau kita lupain dulu soal mesin rusak, seberapa sering sih kondisi lapangan ngebolehin kita kerja? Kalau PA-nya jerek, jangan-jangan masalahnya bukan di mesin, tapi di cara kita ngejadwalin, atau mungkin kondisi lokasinya yang nggak mendukung. Nah, kebalikannya, MA ini adalah rapornya tim maintenance Anda. Pertanyaannya simpel. Seberapa bandel mesin kita? Kalau MA-nya tinggi, wah artinya program perawatannya top. Mesin jadi jarang rewel. Oke, kita udah tahu kapan mesin bisa kerja. Tapi, pertanyaan yang lebih penting lagi, apa waktu yang ada itu beneran kita pakai? Nah, lapisan metrik berikutnya bakal jawab soal ini. Di sini nih, bedanya penting banget buat dipahami. Ada UA, Use of Availability, ini ngukur seberapa efisien kita di lapangan. Terus ada EU, Effective Utilization, yang ngasih kita gambaran super lengkap, the big picture-nya, termasuk semua waktu yang hilang. Coba bayangin ya, mesinnya siap, cuaca bagus, lokasi oke. UA ini ngasih tahu kita, dari jendela kesempatan itu, berapa persen sih yang berhasil kita pakai? Kalau UA-nya rendah, mungkin ada yang salah sama perencanaan, atau jangan-jangan operatornya kurang. Dan inilah dia, metrik pamungkasnya. IE ini jujur banget, nggak ada ampun, dia ngitung semua waktu yang kebuang, mau itu karena hujan, karena perbaikan, atau karena plannya jelek. Angka inilah yang paling jujur ngasih tahu seberapa produktif aset Anda sebenarnya. Nah, ini dia bagian paling serunya. Gimana caranya keempat metrik ini, PA, MA, UA, dan EU, kalau digabungin bisa jadi kayak detektif yang ngebongkar semua rahasia operasi kita. Coba kita main skenario ya. Bayangin MA Anda tinggi banget, 95% deh. Artinya kan, mesin Anda sehat walafiat, hampir selalu siap tempur. Tapi, anehnya UA-nya kok cuma 50%? Loh, ada apa ini? Nah, di tabel ini kelihatan jelas jawabannya. Di kasus tadi, MA tinggi tapi UA rendah, itu nunjukin masalahnya bukan di tim maintenance, bukan di mesinnya, tapi di tim operasi. Mungkin plannya kurang matang, logistiknya telat, atau ada masalah manajemen di lapangan. Keren kan? Dashboard ini bisa nunjuk langsung ke akar masalahnya. Oke, kita udah dapat semua data keren ini. Terus, so what? Bagian terakhir ini fokusnya adalah gimana cara ngubah angka-angka ini jadi aksi yang nyata. Penting banget buat diingat, ini tuh bukan cuma angka di laporan. Ini tuh petunjuk. PA rendah, coba cek deh jalan aksesnya. MA rendah, waktunya ngobrol sama tim maintenance, revisi strateginya. UA rendah, yuk duduk bareng manajer proyek, ini tuh udah kayak peta buat ngambil keputusan yang lebih cerdas.
Oke, jadi buat rangkumannya, ada 4 hal penting yang perlu banget Anda ingat dari obrolan kita hari ini. Pertama, lupain deh itu uptime doang. Kedua, bedain antara bisa kerja, itu PA dan MA, sama beneran kerja, itu UA dan UU. Dan yang paling penting, pakai keempatnya bareng-bareng buat jadi alat ronsen untuk nemuin sumber masalahnya. Ujung-ujungnya, tantangannya kembali ke Anda. Di dalam data Anda itu, ada cerita yang nunggu buat diungkap. Pakai kerangka kerja ini, Anda bisa mulai baca cerita itu, nemuin masalah yang selama ini nggak kelihatan, dan pastinya ngebuka level efisiensi yang baru. Pertanyaannya sekarang, siap nggak buat dengerin cerita dari data Anda sendiri?